Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 1. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari yaitu menggali informasi bacaan tentang sumber energi. Menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Caranya yaitu dengan membaca secara cermat. Kamu dapat menandai bagian atau kata-kata penting di setiap paragraf. Setelah menemukan informasi pada setiap paragraf, kita dapat merangkainya menjadi satu paragraf baru. Ayo bacalah dengan cermat teks bacaan berikut ini. Setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Hal tersebut menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk kategori bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari juga menjadi sumber energi bagi planet di sekitarnya. Sumber energi terbesar yang digunakan manusia adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Informasi yang terdapat pada teks bacaan tersebut adalah matahari merupakan pusat tata surya dan juga matahari merupakan sumber energi terbesar yang digunakan oleh manusia. Materi selanjutnya, menemukan kata-kata dalam teks tentang sumber energi. Ketika membaca sebuah teks, kita seringkali menemukan kata-kata penting yang belum kita ketahui artinya. Arti dari kata-kata tersebut dapat kita cari dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Kamu juga dapat langsung bertanya kepada guru atau orang tuamu. Setelah kita mengetahui artinya, kita dapat membuat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Ayo perhatikan contoh berikut ini. Nah, misalnya arti dari kata panas. Arti kata panas yaitu suatu keadaan di mana suhu meningkat dan tinggi. Dari kata panas, kalian bisa membuat kalimat seperti contoh ini ya. Panas matahari dapat digunakan untuk menjemur pakaian. Materi selanjutnya menceritakan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan tentang sumber energi. Informasi-informasi yang kita temukan dapat kita sampaikan kembali, baik secara lisan maupun tulisan. Kita harus memperhatikan informasi-informasi tersebut dengan cermat untuk menghindari kesalahan saat menceritakan kembali kepada orang lain. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali informasi pada teks lisan. 1. Mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. 2. Mencatat tokoh, peristiwa yang terjadi atau jalan cerita pada setiap paragraf. 3. Mencatat kata-kata penting lainnya yang berkaitan dengan tema. 4. Mencari makna dari kata-kata yang baru kamu ketahui. Ayo simaklah teks berikut. Manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Manusia juga membutuhkan energi untuk menunjang berbagai aktivitasnya. Sebagai contohnya, manusia memerlukan bahan bakar minyak yang digunakan sebagai sumber energi untuk mobil dan sepeda motor. Selain itu, energi panas matahari diperlukan manusia untuk mengeringkan pakaian dan pertumbuhan tanaman. Berikut adalah contoh menceritakan kembali informasi berdasarkan teks yang telah kita baca tadi. Manusia membutuhkan energi untuk beraktivitas. Contohnya, manusia memerlukan bahan bakar minyak untuk mobil dan motor. Energi panas matahari diperlukan manusia untuk mengeringkan pakaian dan pertumbuhan tanaman. Materi selanjutnya mengidentifikasi kata-kata dari teks tentang sumber energi. Setiap informasi dalam teks memiliki kata-kata khusus. Kata-kata khusus merupakan kata-kata yang berkaitan erat dengan tema teks.
Untuk mengidentifikasi kata-kata khusus dalam teks, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, tandai kata-kata yang berkaitan dengan tema. Berikut adalah contoh kata-kata khusus atau kosakata tentang sumber energi. Yang pertama, angin. Contoh kalimatnya, angin dapat menjadi sumber energi listrik. Contoh kedua, energi. Contoh kalimatnya, tubuh kita membutuhkan energi untuk bergerak. Materi selanjutnya menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. Nah, ada langkah-langkahnya nih anak-anak. Yang pertama, membaca dengan cermat. Kedua, mencatat informasi penting. Ketiga, merangkai dan menyimpulkan informasi tersebut. Ayo anak-anak, simaklah teks percakapan antara Adi dan Ibu. Adi, Bu, mengapa gas di dalam tabung bisa kosong? Ibu, sebab gasnya digunakan untuk memantik api agar kompor menyala. Saat ini gasnya habis sehingga kompornya tidak bisa digunakan. Adi, jadi gas merupakan sumber energi dari kompor ya, Bu? Ibu, betul Adi. Gas merupakan salah satu sumber energi. Gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Energi fosil berasal dari jasad dan sisa makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Energi fosil terbentuk melalui proses yang sangat lama dan terjadi di dalam bumi. Nah anak-anak, dapatkah kamu menemukan informasi penting dari percakapan tersebut? Ya, betul sekali. Informasi penting berdasarkan teks percakapan tersebut ialah gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Materi selanjutnya menyajikan informasi tentang sumber energi dalam bentuk rangkuman. Informasi dari teks tersebut dapat kita temukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kita baca. Pertanyaan dibuat menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang dibuat dari teks digunakan untuk membuat ringkasan. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.